Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram flow boiler Pelto Mini. Yang pertama, air ditampung di dalam tangki kondensat, dialirkan menuju ke dalam boiler dengan menggunakan bantuan feed water pump. Air pertama kali masuk ke dalam economizer. Di dalam economizer terjadi pemanasan awal dari hasil gas pembakaran di steam generation. Di dalam economizer terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi di mana gas buang memanaskan pipa-pipa bagian luar dari economizer. Lalu pipa-pipa bagian luar economizer panasnya merambat menuju pipa-pipa bagian dalam economizer disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Lalu pipa-pipa bagian dalam economizer memanaskan air yang melewati pipa tersebut disebut dengan perpindahan panas secara konveksi. Lalu hasil dari pemanasan di economizer masih berupa zat cair atau fluida cair. Lalu fluida cair tersebut masuk ke dalam steam generation. Di dalam steam generation terjadi perubahan fasa, yaitu dari fluida cair menuju ke fluida uap atau fluida gas. Di dalam steam generation terjadi pembakaran dengan bantuan segitiga api, yaitu pemantik, udara, dan bahan bakar. Di dalam steam generation terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat api membakar pipa-pipa atau memanaskan pipa-pipa bagian luar steam generation disebut perpindahan panas secara konveksi. Lalu panas dari pipa-pipa bagian luar steam generation merambat menuju ke pipa-pipa bagian dalam disebut perpindahan panas secara konduksi. Lalu dari pipa-pipa bagian dalam steam generation memanaskan air yang melewati pipa tersebut sehingga berubah fasa menjadi uap disebut perpindahan panas secara konveksi. Kemudian uap dari steam generation masuk ke dalam superheater. Nah, di dalam superheater terjadilah pemanasan lanjut di mana uap yang masih berupa uap basah dipanaskan kembali menjadi uap kering. Di dalam superheater terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat gas hasil pembakaran dari steam generation naik ke dalam superheater memanaskan pipa-pipa bagian luar dari superheater. Lalu pipa-pipa bagian luar superheater panasnya merambat ke pipa-pipa bagian dalam superheater disebut juga perpindahan panas secara konduksi. Lalu pipa-pipa bagian dalam superheater memanaskan uap basah yang melewati pipa tersebut disebut perpindahan panas secara konveksi. Lalu uap hasil dari keluaran superheater berupa uap kering. Kemudian uap kering yang dari keluaran superheater masuk ke dalam steam separator. Di dalam steam separator terjadi pemisahan antara uap yang masih berupa uap basah dengan uap yang kering. Uap yang basah akan ditampung sehingga pada level tertentu katup yang ada di dalam steam separator akan terbuka dan air akan menuju ke steam trap. Begitu juga di steam trap, pada saat air turun dari steam separator menuju steam trap, pada level tertentu katup akan terbuka dan air akan kembali ke tangki kondensat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter yang ada di dalam boiler Pelto Mini. Yang pertama kita mulai dari tangki kondensat. Parameter tangki kondensat yang pertama adalah kondensat level. Kondensat level merupakan level air yang ada di dalam tangki kondensat. Simbolnya disimbolkan dengan L. Lalu terdapat juga parameter kondensat storage temperature atau temperatur yang ada di dalam tangki kondensat. Namun simbol di dalam gambar sini tidak ada. Nah, kemudian dari tangki kondensat
air dipompa menuju ke dalam boiler. Terdapat parameter yaitu kondensat discharge temperatur atau temperatur air yang keluar dari tangki kondensat, disimbolkan T. Lalu terdapat juga feed water flow atau kecepatan aliran pompa mengalirkan air ke dalam boiler, disimbolkan F. Lalu air masuk ke dalam economizer, keluar terdapat parameter yaitu economizer discharge temperatur atau temperatur keluaran dari economizer, disimbolkan T. Lalu dari economizer menuju ke steam generation terdapat parameter yaitu terdapat 3, simbol P, airflow dan fuel flow. Pressure kita bisa lihat di steam pressure. Steam pressure adalah tekanan uap yang ada di dalam steam generation. Lalu F dan R ini adalah airflow atau tekanan udara atau aliran udara yang mengalir. Temperatur parameternya airflow. Lalu F fuel atau aliran bahan bakar, bisa kita lihat parameternya di fuel flow. Nah, di steam generation terdapat simbol L. L adalah banyaknya air atau jumlah banyaknya air yang ada di dalam boiler. Lalu indikator T tidak terdapat parameter. Lalu uap basah masuk ke dalam superheater, dipanaskan kembali, kemudian keluaran dari superheater terdapat parameter T, yaitu suhu yang keluar dari superheater. Bisa dilihat di superheater control. Lalu uap mengalir menuju ke steam trap atau steam separator, terdapat lambang F, yaitu main steam flow atau banyaknya aliran uap yang mengalir menuju steam separator. Lalu uap basah yang mengalir menuju steam trap dan kembali ke dalam tangki kondensat terdapat satu parameter yang tidak terdapat lambang, yaitu kondensat steam temperatur. Salah.